Menuju rapat. Udah mulai? Belum. Suka teh. Belum mulai. Sudah mulai. Ada kabinet malam. Memang
Kuat Bang. Sudah Pak, sudah bisa masuk Pak. Kepala sekolahnya belum pada masuk Pak. Pak Amin, punten tiasa hubungi kepala sekolahnya Pak Aminnya. Tadi Dr. Cipto jam 8 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 12, empat dulu jam 1 sampai jam 10, penting jam dulu sampai jam 5, jam 4 Jadi mana Pak Min? Nikna pare Pak Min, Nikna di Pademan. Pak Pare aja di mobil Pak. Sarang Abi mah di kiri istirik gini Mang. Mau menuju di jalan Pak, menuju kantor. Sampai Pak. Abdi mah di bumi Pak. Siap, pengenalan sok nyantai. Siap Pak. Dr. Cipto Atos lembar Perasan Jalan Anyar atas lembar Pak. Arca Manis atas lembar Kantor Perasan Cilandak Sarang Lanu Mahusen. Cilandak model Pak. Cilandak menikut dihubungi. SD dan Camaning kelas lembar. Bisa ya. Kantuan anu lanu mausen susah masuk ya.
Ah? Bu Eli. Lanu mausen susah masuk. Orang nomor Husen. Sinyal seperti sama sinyal di ditna. Siap. Boleh lebat Pak? Ya, Jalan Anyarnya. Sebarunya. SD Negeri Jalan Anyar. Pak Darsanya Pak Amin dari Cilandak ya ke Cenebetnya. Udah masuk Pak, mau ngapain nanti langki aktif sama kena operatorna Pak. Oh iya, mangga. Apena cara aktif Pak. Pak Darsa masih di jalan, suruh saya ke sekolah, terus di telepon Kak operator. Coba Pak Amin, pada Osna kegiatan berjalan, biasa upamina diwakilan heula ke operatornya Pak Amin. Oh ya lebat kena di warang gabung lah tuh ya operatornya Pak ya. Oh, sekarang gabung heula. Ya. Siap Pak, mohon Pak. Laptopnya, ya. Ya. Parantas Pak, badai gabung enak, terus dipasian link nak. Siap, mangga. Alhamdulillah kesannya sadayana nu sesi hiji Pak. Pada dikawitan wae Pak. Mangga Pak Yusef, kawitan we mengingat waktu juga. Mangga sok Pak Yusef dimulai. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu di rapat presentasi di Google Meet ya Pak.
nggak bisa ketemu langsung karena kondisi sekarang lagi pandemi nih. Jadi kita mungkin mengadakan presentasinya melalui aplikasi Google Meet. Yang saya hormati Bapak Kasih PPSD, Satgas PPSD, juga Pak Amin, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu guru dan kepala sekolah, ya, Bapak dan Ibu kepala sekolah. Pada minggu lalu kami sudah melakukan survei ke beberapa sekolah-sekolah untuk kegiatan perencanaan DAK 2021 ini. Nah, pada saat ini kami ingin lebih meyakinkan gitu ya, lebih ini lagi dipresentasikan apa yang hasil-hasil dari survei kami. Jadi pada saat ini kita belum melangkah pada perencanaan yang baru atau hasil-hasil survei aja. Inilah hasil-hasil surveinya. Nanti kita sepakati yang akan nantinya juga dibuatkan berita acara. Mungkin berita acaranya nanti akan disusulkan ke masing-masing sekolah, bahwa di masing-masing sekolah ini kerusakannya dan bentuk rehabnya adalah seperti ini, gitu kan ya. Di sini rehabnya itu adalah rehab sedang sampai dengan rehab sedang dengan rehab ringan, gitu kan ya, untuk DAK 2021 ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk tim 1 mempresentasikan. Yang pertama adalah yaitu SDM Dr. Cipto ya. Jadi yang untuk Dr. Cipto nanti setelah kami mempresentasikan, dari Ibu boleh mengajukan beberapa alternatif atau beberapa keinginan yang nanti akan kita sepakati bersama ya, sehingga nanti pada saat selesai perencanaan itu tidak ada perubahan lagi Bu. Setelah selesai presentasi ini tidak ada perubahan lagi untuk perencanaan rehabilitasi ini, gitu ya. Oke, masih ada yang masuk. Selanjutnya yang akan mempresentasikan adalah Pak Ferdian. Silakan Pak. Baik, kalau Pak, ini Pak Ferdian akan langsung mempresentasikannya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Kasih SD, yang terhormat kepada tim Satgas SD dan Bapak Ibu kepala sekolah yang saya hormati. Di sini saya akan mempresentasikan perencanaan rehabilitasi ruang kelas untuk SD Dr. Cipto Pajajaran. Layarnya kelihatan nggak Pak?
Kelihatan Pak. Kelihatan. Kelihatan tapi dibesarin Pak. Di slide show aja ya Pak ya. Iya, di tampilan slide. Oh, ya. Bisa lanjut ya Pak. Mangga Pak, sok. Nah, lokasi SDN 016 Dr. Cipto Pelajaran ini berada di daerah Jalan Pelajaran nomor 58 Cicendo, Kota Bandung. Nah, bisa dilihat sendiri ini peta lokasinya. Nah, ini kondisi existing pada saat kita survei ke lokasi. Lokasinya berada di lantai 2. Nah, ini kondisi yang bisa divisualisasikan, bisa dilihat sendiri pada gambar. Terlihat banyak kerusakan terlihat pada atap, seperti plafon, dan mungkin di sini juga terlihat ini rangka bagian atapnya pun sudah terlihat rusak ya. Slide-nya dipindahin, slide-nya. Nah, ini visualisasi jarak dekat dari untuk rangka atap. Slide-nya Pak, dipindahin Pak. Slide-nya dipindahin, slide-nya. Kalau bisa per slide. Ya gitu Pak, menjelaskannya per slide ya Pak ya. Oh gitu ya Pak. Saya ulangi ya Pak. Nah, lokasi untuk Dr. Cipto ini berada di daerah Pajajaran, Jalan Pajajaran nomor 58, Sukadiki, Cicendo, Kota Bandung. Ini kondisi existing pada saat kita survei ke lokasi SDN, dan lokasinya berada di lantai 2. Nah, seperti terlihat pada gambar, kerusakannya terlihat pada bagian atap dan plafon. Nah, ini tampak kondisi existing yang terlihat dari visual gambar. Kerusakannya sebagian besar di bagian atap dan plafon. Pak, bisa diklik untuk layar penuh Pak, yang diklik bagian bawah. Bentar Pak. Bisa layar penuh Pak. Ambil ya Pak. Mohon maaf ada kendala teknis. Nah, ini visualisasi pada kondisi existing yang terjadi di lapangan. Terlihat di gambar ini kerusakannya
di bagian rak atap ya Pak ya, dan plafon. Nah, ini set existingnya, set plan denahnya lokasinya berada di gedung B, dan ini kemarin juga sudah ngobrol sama pihak sekolahnya bahwa si pihak sekolah itu ruangan yang dua ini tuh inginnya diganti atapnya, dan ini rekomendasi dari pihak sekolah, dan penggabungan dua ruang kelas yang tidak standar dan peninggian plafon. Ini rekomendasi dari pihak sekolah yang nantinya kita akan coba diskusikan di sini bagaimana untuk perencanaan SD ini. Nah, ini set plan rencana yang akan kita rencanakan, yang kita kasih arsir ini. Ini adalah lokasi untuk rencana yang akan kita rehabilitasi dengan konsep rencana yang akan kita sesuaikan dengan anggaran yang diberikan, dan melihat dari kondisi yang diprioritaskan ada pada penggantian atap dan plafon untuk di gedung B yang dua ruang kelas ini, dan sisa anggarannya kita alokasikan untuk pengecatan, dan bila mana mungkin ada sisa dana yang banyak, kita coba alihkan ke pekerjaan lantai. Terima kasih. Paling segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana Pak? Sudah cukup jelas untuk SDN Dr. Ciputo. Ya, terima kasih Pak Isep. Ini untuk yang kebetulan kan saya langsung ke lokasi ya bareng dengan teman-teman Pak Yusep. Itu kan ada sekitar 2 ruang kelas di atas dan 1 ruang kelas juga terpisah dari bangunan itu. Nah, apakah memang dengan biaya bagus segitu Pak untuk mengcover semua mungkin usulan dari sekolah atau usulan-usulan dari sekolah itu Pak? Iya, izin menjawab Pak. Paling kalau misalkan untuk dana anggaran yang segitu, saya udah coba hitung secara kasar gitu ya Pak. Kita mampunya di paling pengerjaan cuplak atap Pak, sama paling pengecatan dan keramik. Kalau untuk yang penggabungan 2 ruang kelas itu kemungkinan agak gak cukup gitu Pak biayanya. Paling di cuplak atap sama pengecatan, dan mungkin kalau misalkan ada sisa nanti kita coba alokasikan ke pekerjaan keramik gitu Pak. Untuk anggaran paling besar di mana Pak? Di cuplak atap? Di cuplak sama plafon Pak itu Pak. Yang di dua ruang kelas itu Pak. Yang 2 ruang kelas itu ya? Nah, lumayan cukup menguras keuangannya Pak di situ Pak. Ini untuk apa? Kusen gimana Pak? Nah, untuk kusen itu paling kita nggak semua bisa tercover gitu Pak kusen. Paling sebagian yang bisa kita rehab ya rehab gitu Pak. Tapi disesuaikan dengan anggaran. Kalau misalkan nanti si anggarannya terlalu besar space-nya, kita coba alihkan dengan kusen atau keramik gitu Pak. Oh ya udah. Ya, mangga Ibu, mohon Ibu Kepala Sekolah SDN Cipto mungkin bisa menanggapi itu, mangga. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Kasih juga tim dari Geotama Tunas Mandiri. Saya ucapkan terima kasih. Saya sudah dengar barusan ternyata untuk ruangan yang 1 kelas yang untuk dibuka nggak bisa ya, atau bagaimana tekniknya gitu. Terus yang keduanya barusan juga saya dengar untuk kusen juga
tidak sampai memungkinkan sampai di sana. Nah, alangkah baiknya yang lebih baiknya seperti apa supaya bagaimana ya, dua ruangan yang ini betul-betul plafon kan sudah diajukan waktu itu, plafon juga agak naik ya karena terlalu rendah. Kedua, kusennya, kalau keramik menurut saya kalau misalnya di dalam tidak terlalu itu hanya renovasi ringan saja, misalkan mengganti keramiknya saja yang bolong-bolongnya saja gitu Pak. Jadi nanti bisa dialihkan ke kusen kalau bisa ini memungkinkan ya Pak ya. Karena tidak semua rusak kan kalau saya lihat keramiknya gitu, hanya kotor saja. Karena sudah 4 tahun tidak digunakan. Yang keduanya memang saya sangat berharap itu yang ruangan kecil, yang ukuran yang di ruangan di atas, yang tadinya mau digabungkan jadi satu, itu justru saya yang sudah didukung oleh guru-guru semuanya, itu lebih baik katanya, lebih baik untuk dibongkar supaya jadi sekolah yang presentatif aja, kelas yang presentatif, yang bisa dimanfaatkan betul-betul kelas yang ideal. Itu saja mungkin Pak. Makasih, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Ya, Pak Yusef, gimana tanggapannya Pak Yusef? Terkait memang usulan dari sekolah memang izin Bu, memang karena kita anggarannya memang dari DHK seperti itu, kemungkinan tidak tercover dari usulan-usulan sekolah, mungkin dari pihak konsultan memaksimalkan Bu dengan anggarannya ada, terutama untuk cuplak atap itu memang anggarannya pasti besar. Mungkin dari pihak konsultan yang bisa menanggapinya, enggak Pak Yusef? Ya, baik, terima kasih Pak. Saya tanggapi. Jadi mungkin ini Bu, untuk konsep dari perencanaan kita, mungkin yang pertama untuk rehab ini adalah yang ininya adalah di atap Bu. Nah, masalahnya adalah cuplak atap itu bukan hanya satu pekerjaan, berarti 5 pekerjaan yang harus di-cover gitu ya. Kenapa anggaran bisa nggak cukup hanya dengan cuplak atap gitu, karena atap itu menyangkut struktur atapnya, penutup atapnya, plafonnya, rangka plafonnya. Nah itu sehingga anggaran itu terserap hampir 70%-an lah mungkin ke atap itu Bu. Nah mungkin nanti permohonan dari Ibu atau pengajuan Ibu akan kita coba untuk diakomodir Bu. Namun nanti mungkin tadi dari Ibu mungkin si keramik itu nggak usah diganti semuanya gitu kan ya, hanya sebagian mungkin yang sudah rusaknya itu mungkin jadi masukan buat kami. Nanti kami itu tahapannya adalah yang pertama mungkin kita akan konsepnya adalah ke atap Bu. Yang keduanya mungkin kita konsepnya adalah ke jendela Pak. Kusen ya. Ya, kusen jendela. Nah, kusen jendela nanti yang sebelah timurnya ya. Ya betul. Nah nanti konsepnya ke sana. Yang ketiganya mungkin kita akan coba untuk mengakomodir keinginan Ibu untuk yang lantai 2 itu disatukan ruang kelasnya. Apakah masih cukup atau tidak gitu kan? Itu harus cukup mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan bisa cukup. Tapi kalaupun nanti misalkan ini, jadi konsep kita itu bertahap. Yang pertama coba kita akan menghitung berapa sih 70%-nya mungkin kita akan konsentrasi di atap, perbaikan atap. Yang keduanya mungkin kita akan ke kusen Bu. Yang ketiganya mungkin nanti ke penyatuan 2 ruangan. Nah kalau memang masih ada sisa kita garap ke keramik. Kalaupun tidak ada mungkin keramik kita tinggalkan aja dulu. Pengecekan kita akan laksanakan gitu Bu. Ya. Gitu. Oleh. Mungkin ya. Terima kasih. Untuk di ini Bu, maksudnya di Emotanda gini, bahwa untuk rehab itu kan udah termasuk mebelernya Bu. Kemungkinan pihak konsultan itu menghitung karena memang nanti akan dikurangi dari anggaran itu tuh termasuk nanti perhitungan untuk mebelernya ya Pak Yusef ya, betul ya? Betul Pak, betul. Ya, nah mungkin itu Bu, karena memang untuk anggarannya hanya untuk cukup segitu, tapi mungkin dari pihak konsultan nanti memaksimalkan Bu sesuai keinginan dari pihak sekolah. Seperti itu Bu. Ya. Membeler kalau boleh tahu berapa
Berapa jumlahnya ya Pak? Kalau boleh tahu. Itu kita standar Bu 28 modular ya. Tapi nanti itu lihat dari kondisinya, kalau memang modular yang di sekolah itu memang masih memungkinkan untuk dipakai, mungkin kita hanya merehab-rehab dikit gitu ya Bu ya. Tapi kalau untuk penggantian nanti kita akan ganti semuanya gitu Bu. Oke. 28 dikali 3 ruang ya Pak Yosep ya? Betul. Ya, termasuk lemarinya gitu Pak, meja kursi gurunya. Satu set Bu per ruang kelasnya. Satu set. Siap. Jadi mungkin si anggaran ini Bu, kita akan juga dulu membayar karena memang PAK ini harus dengan membayar ya. Jadi sehingga nanti kemungkinan hanya bisa mengerjakan misalkan jumlah atap dengan kusen saja, karena ada membayar yang harus kita cover begitu. Ya, itu mungkin. Ya. Gimana Bu? Enggak, bismillah ya, mudah-mudahan lancar semuanya. Baik, sekaligus aja kalau kita misalkan nanti melangkah ini untuk persiapan aja sebenarnya Bu ya. Kalau kita melangkah ke perencanaan, kusen warna, kalaupun ini kalau cepak atap kan nggak terlalu banyak warna ya, karena warnanya gitu aja mungkin ya. Metal itu. Nah kalau untuk kusen sekolah menginginkan warna kusen warna apa Bu? Oh, biar sama nanti Pak dengan yang bawah ya. Biar nanti disamakan dengan yang bawah. Perencanaannya itu warna hijau. Kusennya hijau putih ya. Bukan kusen hanya ada coklat Bu, sama hitam, sama putih Bu. Oh. Karena kita akan ganti dengan kusen aluminium Bu, kalaupun itu ada. Oh iya. Kalau aluminium nggak jadi masalah. Kalau diputihkan juga bisa kan ya Pak ya? Apa? Kalau jadi warna putih bisa nggak? Bisa. Bisa ya, warna putih aja. Ya, warna putih aja ya Bu. Ya. Yang keduanya, kalau ada pengecekan dinding, warna di kelas dalam warna apa Bu? Warna putih. Warna putih. Ya. Di kelas luar ada warna biru muda sama biru pulau ya. Biru muda apa? Yang sesuaikan dengan yang dinding yang sudah ada Pak. Oke, ya berarti warna biru muda dan sama biru tua mungkin ya. Iya. Nanti saya mungkin memberitahukan seri dan nomornya ya Pak. Boleh Bu. Ya, sama. Ya. Baik. Terima kasih. Kalaupun ada penggantian keramik warna boleh yang krem juga nggak apa-apa, mau warna putih juga boleh. Biar tenang di atas ya. Ya, oke Bu. Terima kasih. Jadi nanti setelah ini mungkin warna-warna itu akan kita catat Bu. Ya. Ini setelah presentasi ini Ibu tidak bisa berubah lagi ya. Bisa berubah untuk baik warna atau ini. Ya. Gitu Bu. Ya. Siap. Oke. Terima kasih Ibu atas saran-sarannya juga Pak Kasih. Mungkin dari Dr. Cito sudah beres Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Dilanjutkan dengan SD Lanuma Husen. Welly. Mohon maaf Bu, saya sedikit Ibu Bu. Yang Lanuma Husen sudah ada. Lanuma Husen atau yang sudah hadir dulu SDN 176 Cilandak. Baik. Ya. Ya. Dari SDN 176 Cilandak. Ya, SDN 176 Cilandak akan kami presentasikan terlebih dahulu, Pak. Maaf kurang jelas Pak.
SDN 176 Cilandak akan kami presentasikan lebih dulu Pak. Mungkin Bapak bisa lihat di layar Pak. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Saya izin mempresentasikan untuk perencanaan rehabilitas ruang kelas SDN 176 Cilandak. Untuk lokasi yaitu ada di Jalan Tinggi 1, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Tampilannya Pak. Ini untuk lokasi selanjutnya. Ini untuk lokasi proyeknya, itu ada di Jalan Jadi Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Ini untuk plan eksekusinya. Dari hasil survei ini menemukan ada 3 melakukan rehabilitasi dengan kondisi yaitu diskon kawan yang tidak ada, yaitu plafon sudah yaitu di yang bisa dilihat bentuk warna itu warna yang tinggi dan ini lampu yang bisa tersebut. Mohon maaf ini kan barangnya disembunyikan juga sebanyak bisa Pak Yosef, Lanuma mau masuk, tolong diklik. Ya, itu gangguan. SD Lanuma mau masuk, tolong diklik.
Bisa dilanjut untuk rencana rehabnya itu kami akan melakukan PRT. Yang kedua pemilihan kartu timbul. Yang ketiga akan melakukan penggantian keramik. Lalu keempat akan dilakukan penggantian dosen menggunakan full aluminium. Lalu yang kedua penggantian lampu, satu tunggal, satu dari laptop kontak. Lalu yang suaranya kurang jelas. lalu ini ada pula waktu kami melakukan survei ada pula wawancara dengan pihak sekolah, yaitu pihak sekolah merekomendasikan dilakukannya kolom menggunakan batu adesir, kesendan pintu menggunakan aluminium, lalu lantai selasar menggunakan keramik anti selip, lalu lantai ruangan menggunakan keramik warna hijau, lalu cat dinding ruangan berwarna krem muda atas, lalu bawahnya oranye, lalu dinding selasar catnya berwarna hijau muda, lalu plafon menggunakan gypsum. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mungkin ada yang mau dipertanyakan, silakan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Di mute dulu. Ya, SDM apakah ada yang harus kita diskusikan? Melihat dari tayangan tadi, sepertinya udah sesuai dengan perencanaan yang kemarin dibicarakan bersama tim pengembang dan tim sekolah. Saya rasa udah sesuai, cocok. Terima kasih. Mungkin dari Pak Kasih ada masukan? Ya, sebentar Pak Isep. Punten, tadi lagi di jalan. Pekerjaannya apa aja Pak Isep untuk yang Cilandak? Yang besarnya? Cilandak. Ya, tolong dibuka lagi slide-nya. Untuk Cilandak akan dilakukan penggantian plafon full, lalu rangkanya juga menggunakan siolo, lalu penggantian keramik,
full, lalu penggantian kusen dari kusen kayu menjadi kusen aluminium full. Lalu untuk kelistrikannya ada penggantian lampu, saklar tunggal, saklar ganda, dan juga stop kontak. Lalu terakhir akan dilakukan pengecetan luar dan dalam ruangan. Berarti bisa maksimal ya Pak Yusef ya? Betul Pak, karena untuk SD Cilandak ini tidak ada penggantian atap Pak, sehingga kita bisa lebih maksimal untuk memperbaiki plafon, rangka plafon, keramik, kusen, mungkin penggantian secara elektrikal juga dari luar dalam Pak. Itu untuk plafon diganti semua nggak? Iya Pak. Oh ya udah. Tapi ini Terus? juga baru istilahnya kita secara global ya Pak, belum secara spesifik, baru menghitung secara global aja. Semua pekerjaan ini bisa kita cover, tetapi tidak menutup kemungkinan mungkin nanti misalkan elektrikal nggak bisa kita sentuh gitu kan, atau salah satu item pekerjaan nggak bisa kita sentuh Pak. Oke. Ya, berarti disepakati ya untuk yang Cilandak sudah fix. Dari pihak sekolah gimana Pak? Sudah fix? Iya, kalau dari pihak sekolah udah sesuai dengan kemarin pembicaraan pihak pengembang dengan pihak sekolah Pak, udah sesuai. Oh ya udah. Berarti udah fix ya Pak ya? Untuk Cilandak ya? Ya, Terima gitu kasih. aja Pak Yusef. Kalau udah fix, enggak. Dilanjut. Ya, baik. Untuk tadi juga untuk warna seperti dengan SD seperti itu Pak, mohon bantuannya. Yang pertama adalah untuk keramik Pak. Pihak sekolah mengajukan warna keramik warna apa Pak? SDN 176 Cilandak. Untuk keramik ruang dalam warna krem. Untuk yang dalam warna krem ya Pak. Iya. Kalau yang luar? Yang luar kemarin yang anti slip warna disesuaikan ya. Disesuaikan ya Pak ya. Iya. Oke. Untuk kusen Pak? Untuk kusen kemarin kita minta aluminium, sama pintunya juga aluminium. Warnanya Pak? Warna mungkin warna natural ya. Natural ya? Iya, aluminium. Oke. Warna natural berarti ini natural coklat atau natural hitam Pak? Yang terang lah. Atau natural putih? Putih aja. Putih. Iya. Oke. Untuk cat dalam kelas? Warna coklat muda. Cat dalam kelas? Iya. Yang hijau di atasnya coklat muda, di bawahnya hijau muda. Di atasnya coklat muda, di bawahnya hijau muda ya. Berarti dua warna ya Pak ya? Dua warna ya. Kalau untuk yang luarnya? Yang luarnya warna? Ya. Untuk luarnya teh warna bawahnya kuning, atasnya hijau muda. Warna bawah kuning, atasnya hijau muda. Iya. Baik. Terima kasih. Dari Pak Kasih, itu permohonan dari sekolah Pak. Yang itu pengajuan dari sekolah, warna-warnanya gimana Pak?
Di-mute Pak, suaranya nggak keluar. Sebetulnya standar untuk bangunan gedung negara itu ada standarnya ya Pak ya. Maksudnya standar warnanya lah gitu. Yang satu mungkin tidak terlalu mencolok juga. Terus biasanya yang saya tahu sih bangunan-bangunan sekolah sih pemakaian warnanya itu tidak seperti punten, tidak seperti bangunan sekolah TK gitu Pak. Mungkin berbeda. Nah, sekarang kita tinggal sepakati aja apakah memang itu akan menyesuaikan dengan menyesuaikan dengan kondisi set yang ada di sekitarnya atau sebetulnya disepakati bahwa warnanya itu jangan terlalu ini karena memang ada beberapa sekolah yang saya lihat di dalam kelasnya juga ada warna kuning dan merah gitu Pak. Kan itu kan memang tidak sesuai gitu Pak. Seperti itu Pak Yusef paling. Samaan sih di kita mungkin waktu itu kan sudah disepakati untuk ya dalam itu semuanya kita seragam pakai warna putih untuk set yang dalam untuk memper itu cahaya. Ya, setuju Pak Min, karena memang ada beberapa sekolah juga yang memang untuk di dalam ruang sih itu memang harusnya kan kita jangan terlalu ini ya, jangan terlalu terlalu genjreng. Iya Bu, mencereng lah. Disepakati nanti kita untuk dalamnya mah tetap warnanya warna putih seperti itu. Gimana Bu? Mangga. Meminimalisir biaya juga Pak. Mangga itu kita sepakati aja Bu. Ya, mangga Pak Yusef dilanjut. Ya, untuk Dr. Cipto dengan SDN Cilandak kita sepakati bahwa untuk ruangan dalam kelas cat dinding itu kita menggunakan warna putih. Ya, siap. Setuju Pak? Setuju siap. Ya, setuju. Jadi ini juga untuk sekolah yang lain mungkin ya, bahwa Sarpras SD standarnya itu adalah sepakati bersama, yaitu warna cat dinding dalam warna putih. Siap. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya ke SD kali SD apa Bu? Anuma. Hadir. Ya, hadir. SD Lanuma. Tadi saya gangguan, sekarang pakai akun yang lain jadi bisa masuk sekarang. Iya, hadir Pak. Baik, dari tim kami akan mempresentasikan untuk SDN Lanuma Husen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang terhormat kepada terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tim Sarpras SD dan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang telah hadir. Di sini saya akan mempresentasikan perencanaan untuk SDN 1 saya akan mempresentasikan untuk rehabilitasi ruang kelas SDN 187 Lanuma Husen yang berada di Jalan Suparmin nomor 1 Pajajaran, Cicendo, Kota Bandung. Nah, saya lihat data proyeknya, nama kegiatannya
pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana SD. Nama pekerjaannya perencanaan rehabilitasi SDN 187 Lanumangsen dengan pengguna jasa Dinas Pendidikan Kota Bandung, sumber dana DAK, rencana rehabilitasi 3 ruang kelas. Ini peta lokasi bisa dilihat sendiri, berada di area dekat jalan raya, tepatnya di jalan. Suaranya putus-putus, Pak. Ya Bu, mohon maaf kurang dekat. Sebentar. Nah ini set existingnya sekolah SDN 187 Lanumangsen. Di slide show Pak, biar kelihatan. Ini udah di slide show Pak. Ini udah habis. Bentar Pak. Nah, ini set plan dan set existingnya. Nah, untuk set plan-nya kita berada di jalan. Ada presentasikan. Gimana Pak? Belum kelihatan. Presentasikan. Nah, udah ada Pak? Ya, di slide show. Lanjut. Ini set plan existingnya dan sekolahnya seperti ini. Nah, untuk rencana rehabilitasinya kita kebetulan si ruang kelas ini berjajar gitu. Jadi kalau misalkan untuk perubahan nanti pelapon juga enak gitu. Nah ini yang di arsip ini adalah nanti rencana rehabilitasinya. Nah ini visualisasi kondisi di lapangan pada saat kita survei. Terlihat seperti ini di selasar tidak ada penutup plafon, dan di gambar yang kedua ini terlihat plafonnya sudah hancur, sudah rusak. Di gambar ketiga bagian plafonnya sudah terlihat ya bisa dianggap kondisinya rusak ringan. Dan ini untuk kondisi luar sen terlihat sudah mulai tidak enak dipandang dan sudah lapuk gitu. Nah ini sebagian terlihat pada visualisasi gambar ya, kebanyakan kerusakannya itu di bagian plafon dan dinding ya. Nah konsep rehabnya adalah kita coba ganti kusen aluminium, terus dinding diperbaiki, keramik rencananya kita ingin diganti dengan granit ataupun memungkinkan kita dengan keramik biasa. Terus rangka plafon diganti dengan hollow, plafon diganti dengan GRC ataupun bisa dengan gipsum, listlang diganti, daun pintu dan daun jendela diganti. Paling segitu yang bisa saya sampaikan untuk presentasi SDN 187 Lanumangsen. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tolong buka slide yang tadi Pak, yang slide 10 saya pengen lihat Pak. Ya. Udah itu. Udah. Bentar. Pakai granit ya Pak? Ya. Sebentar Bu. Nanu Mahsen. Ya, mangga Bu Eli ya, Bu Eli. Mangga menanggapinya Bu. Ibu KS Lanuma, mangga menanggapinya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku terima kasih dan ya dan tim jadi saya sudah sudah menyimak presentasi dari tim. Sepertinya seperti yang sudah waktu di sekolah kami. Ya, tadi perbaikannya memang Bu Eli keluar ya barusannya. Ini aja Pak Yosef, punten itu untuk di rangka plafon, berarti untuk rangka atap dan penutup atap itu tidak ada pergantian ya? Apakah udah dicek Pak? Waktu itu saya ke sana itu memang ada beberapa yang berarti kuda-kudanya kemungkinan bagus semua ya Pak? Seperti itu. Ya. Betul Pak. Jadi untuk rangka atap atau struktur atap itu kita nggak ganti Pak. Karena memang meskipun kondisi di lapangan mungkin ada sebagian yang agak berat, tapi itu nggak terlalu emergensi gitu. Ya, Bu Eli udah masuk lagi Bu, gimana Bu? Ya, silakan Bu menanggapinya Bu dari hasil konsultan Bu. Di mute Bu, itu suaranya Bu, dibuka Bu. ya. Tadi seperti yang sudah saya simak bahwa apa yang disampaikan oleh tim sesuai dengan apa yang kami bicarakan tempo hari waktu Bapak dan tim survei ke SDN Mahsen. Itu perbaikannya tadi sudah selesai, plafon, kusen, dan juga ya apa ya plafon yang di luar itu ya apa namanya fluting ya apa itu Pak yang di luar itu Punten Pak Yosef. Itu apakah memang keramik itu memang diganti semua granit 60-60 Pak Yosef? Ya, rencananya seperti itu Pak, rencananya. Tapi kemungkinan kita juga ini kan belum peak anggaran RAB-nya Pak. Jadi kita hanya baru bisa secara global Pak. Tapi kemungkinan nanti bisa misalkan keramik pengadaan keramik hanya sebagian ataupun keramiknya itu nanti dengan 40-40. Halo? Ya, mangga Bu. Mangga Bu Eli, mangga.
belakang itu kan ada keluar kadang lisplang. Apakah memang anggarannya tidak cukup Pak untuk lisplang Pak? Ya mangga Bu. Yang lisplang itu kita ganti Pak. Mudah-mudahan bisa cukup Pak. Bu Eli kayaknya terkendala koneksi apa ya? Ya, jaringannya ya. Ya. Jaringannya Bu Eli mungkin. Ya. Tapi beliau mungkin tadi sudah menyampaikan. Iya, mungkin nanti kalau memang terkendala jaringan juga Pak, bisa nanti Bapak langsung via ini Pak ya. Oh ada masuk. Ya, mangga Bu. Mangga. Bu Eli. Mohon Pak, intinya saya tadi sangat setuju karena apa yang disampaikan oleh tim sesuai dengan apa yang ya, halo? Iya. Kedengaran? Kedengaran Bu. Halo, Kadangu Bu. Sangat diteraskan Bu. Iya. Kedengaran ya Pak? Kedengaran tidak? Iya, bicara aja Bu Eli. Iya, Kadangu. Iya. Jadi intinya setelah saya simak, saya setuju. Kenapa? Ya, apa yang disampaikan oleh tim sudah sesuai dengan apa yang dibicarakan waktu survei di sini. Jadi intinya saya menyetujui apa yang disampaikan Pak. Baik, terima kasih Bu dari SDN Lanuma Hussein. Berarti pada prinsipnya Ibu Kepala Sekolah Lanuma Hussein Pak sudah setuju dengan apa yang kita rencanakan. Pak Yusuf di Lajeng. Mohon Bu, mohon. Dan sementara ini untuk semua sekolah ya, bahwa di Jalan Dayaka ini ada dana untuk mebeler ya. Jadi sehingga untuk rehab fisiknya mungkin itu ada pengurangan di dana mebeler, sehingga ini adalah yang gambaran bahwa konsep kami itu akan mengganti seperti ini, gitu kan. Tetapi ini juga belum peak bahwa itu semua bisa diganti, gitu. Nanti disesuaikan dengan anggaran yang ada. Kalau memang mencukupi, kami akan maksimalkan untuk rehab sesuai yang sudah kami konsepkan, gitu Bu. Jadi misalkan tadi dari Pak Kasih, apakah misalkan lisplang itu bisa diganti atau tidak, atau perangkat itu bisa diganti semuanya atau tidak, itu nanti di akhir kami akan coba untuk presentasikan lagi Bu, nanti bahwa anggaran yang ada itu cukup sampai di mana gitu mungkin. Ya, Pak Kasih mungkin ada masukan lagi Pak. Ya, enggak Bu Eli berarti sudah disepakati ya Bu Eli ya, tentang apa aja yang mau direhab dari sekolah Ibu. Nanti Ibu bisa nanti hasil dari gambarnya mungkin nanti akan disampaikan juga sama pihak konsultan ya, gitu ya Pak Yusuf ya. Betul. Nah, ini untuk SDN Lanuma Hussein sesuai dengan yang SDN juga. Ya, Pak. Akhir dulu. Yang pertama adalah warna cat kelas warna dalam ya, itu kita samakan warna putih. Oh, mangga. Mangga. Abi kali itu Pak.
Siap Pak Bika itu Pak. Siap. Warna kusen, Iya, siap. warna kusen dari pihak sekolah mengajukan warna apa Bu? Untuk kusen. Warna coklat muda Pak Yusuf. Kusennya Warna coklat. coklat muda dan pintunya coklat juga. Oke. Karena ini kusen Kusennya coklat muda yang agak terang dulu. ya. Kemudian pintunya coklat muda. Baik Bu. Untuk keramik yang dalam Kalau temboknya keramiknya putih ya? Keramiknya keramik putih ya Pak ya? baik Bu. Kalau cat tembok warna cat tembok dalam itu sudah kita sepakati Bu, warna putih Bu. Iya. Untuk yang luar mungkin Iya, nggak apa-apa. Ya. untuk yang luar Yang luar itu bagian atasnya putih, bawahnya hijau. Hijaunya hijau agak tua ya gitu. Nantilah saya nomor serinya. ya baik, terima kasih Bu. Yang ada nomor serinya bisa di-share ke kita Bu, sehingga nanti bisa menyesuaikan untuk warna catnya. Oke, terima kasih untuk SDN Nanuma Husein. Lanjut kita ke pemaparan SDN Jalan Anyar ya. Ya, baik, Jalan Anyar. Enggak wae nya punya di hot. Ya, persilakan tim untuk mempresentasikan atau memaparkan SDN Jalan Anyar. Ya, tim gimana? SDN Jalan Anyar. Kenapa ini iyo korum? Kenapa dalam telah? Pak Yusef. Ya, gimana Pak? Mangga dilanjut ya. Kebetulan saya nanti ada Pak Amin dah, mungkin ya. Nanti Pak Amin yang ini. Saya kebetulan ada rapat dulu di inspektorat. Kemungkinan nanti saya gabung jam 12 Pak. Izin Baik, saya, Pak. Pak. Ya, Pak. Amin. Berkat. Ya Pak, mohon Pak. Mengapa dilanjut Pak? Cutting apa presentasinya Pak? Mulai ya Pak. Mohon Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya izin mempresentasikan
untuk perencanaan rehabilitasi toilet SDN 133 Jalan Anyar. Untuk lokasi proyek SDN 133 Jalan Anyar berada di Jalan Padasuka nomor 99 per 209 P, Kecamatan Cibenying Kidul, Kota Bandung. Berikut adalah sheet plan dari SDN 133 Jalan Anyar. Dan di sini ada arsiran yang menandakan bahwa ini adalah area yang akan dilakukan rehabilitasi. Berdasarkan hasil temuan ketika survei, ada beberapa dokumentasi yang kami ambil. Seperti di gambar, itu ada atap dan juga rangka yang sudah mulai rusak, plafon, begitu juga lampunya, lalu cat yang sudah mulai kusam, dan juga di SDN 133 untuk semua ruangan WC. Lalu yang kedua akan dilakukan penggantian kusen yang tadinya kayu lampu SL 25 watt saklar putus. Baik, akan saya ulang untuk rencana rehab. Sudah jelas, Pak? Untuk satu akan dilakukan penggantian plafon untuk semua ruangan. Lalu yang kedua akan dilakukan penggantian kusen yang tadinya kayu menjadi kusen aluminium untuk keseluruhan ruangan. Lalu yang ketiga akan dilakukan penggantian lampu SL 25 watt untuk keseluruhan ruangan, saklar tunggal dan juga saklar ganda. Lalu yang keempat akan untuk dindingnya akan diganti dengan granit full. Jadi untuk ruangan dalamnya itu akan diganti menjadi granit. Untuk yang kelimanya akan dilakukan penggantian cat luar dan juga dalam. Lalu untuk yang keenam akan dilakukan penggantian instalasi air bersih seperti keran, kloset, dan lain-lain. Ada juga catatan rekomendasi dari pihak sekolah, yaitu pihak sekolah menginginkan pengecoran atap, lalu dinding full keramik, lalu penambahan alat penerangan di setiap ruangan, lalu WC guru dan juga kepala sekolah menggunakan kloset duduk, dan terakhir keran diganti tiap ruangan. Mungkin sekian persentase dari saya. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan untuk Bapak dan Ibu. Waktu dan tempat dipersilakan. Yang ini ya.
kasih Pak atas usulannya. Mungkin kami akan sedikit menerangkan Pak, karena bukannya kami tidak untuk pengacaraan itu memang anggarannya besar Pak, karena kita harus memperhitungkan mengenai struktur untuk struktur bawahnya Pak. Artinya kalau memang kondisi toilet yang ada di Bapak itu struktur bawahnya memadai untuk dilakukan pengecoran di atas, mungkin kami akan coba berhitung Pak ke sana ya. Karena kalau misalkan struktur dari toilet Bapak itu yang bawahnya memang tidak memadai untuk dilakukan pengecoran, maka kan kami harus melakukan istilahnya pembuatan dari mulai fondasi sampai dengan pengecoran atasnya Pak gitu. Apabila itu kita ini kan, maka si anggaran ini jangankan untuk penggantian yang lainnya Pak, mungkin ya untuk itu pun mungkin nggak akan cukup gitu Pak. Nah, betul. Nah, sehingga sementara ini kami belum berhitung secara detail ya Pak ya. Tapi mencoba untuk apa masukan dari Bapak juga kita akomodir, tetap kita akan berhitung Pak. Tapi sementara ini mungkin kami konsep dari kami hanya penggantian plafon gitu Pak, tidak sampai penggantian atap ataupun mungkin kalaupun pergantian atap itu hanya pada sisi penutup atapnya saja Pak, agar tidak bocor gitu ya. Tapi kalau penggantian secara strukturnya mungkin kami nanti berhitung, karena memang anggaran yang data ini tidak seperti anggaran APBN mungkin ya Pak ya. Betul. Nah, kalaupun itu bisa kita akomodir pengecoran di atap, akan kami usahakan semaksimal mungkin Pak anggaran ini dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak sekolah, gitu ya Pak. Tapi sekali lagi kami mohon maaf apabila misalkan anggaran yang sudah kami hitung ini ternyata tidak bisa mencukupi untuk itu, gitu Pak. Nah, kami akan konsep kami mungkin hanya pergantian yang memang dananya bisa mencukupi gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ya. Tambahan sedikit. Untuk yang plafon itu untuk yang atap mungkin titik-titik bocornya aja yang diperbaiki, karena fokusnya ke anggaran kan, kita anggaran tidak mencukupi per ruang kelasnya hanya berapa 140 itu sudah termasuk meubiler. Nah, kita fokus aja ke sini ke plafon, terus titik-titik bocornya diperbaiki. Mungkin itu apa yang Pak Yusuf ya? Oh, asbes. Mungkin gimana Pak Yusuf, bisa asbes masuk nggak? Ya, memang Pak, kami juga bukan ini, tetap kami akan konsepkan untuk penggantian atap, karena memang itu juga, tapi bukan penggantian struktur atap ya, mohon maaf Pak, bukan penggantian atap, tapi atap gitu kan.
supaya tidak bocor, karena betul kata kepala sekolah Pak, bagaimanapun kalau kita mengganti plafon mau sebagus apapun plafon, kalau atapnya tetap bocor ya tetap aja jadi rusak lagi. Oh iya. Siap. Nah, jadi baik, terima kasih Pak. Mungkin dari SD Jalan Anyar sudah ya Pak? Baik. Iya. Baik Pak, terima kasih Pak atas. Mungkin dilanjutkan dengan SD Acamani. Ya. Ya, tim, silakan untuk SD Acamani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini izin mempresentasikan untuk STN 140 Acamani. Di sini lokasi kegiatannya berada di daerah Acamani, dekat Sport Center Acamani ya. Ya. Nah, ini asal existing dana sekolahnya gitu Bu. Nah, bisa dilihat. Nah, ini adalah set plan rencana kita ini untuk toiletnya di belakang ini ya Bu. Toilet. Lanjut. Kebetulan pada saat saya survei ke lokasi yang tadinya rencananya kita akan bangun toilet baru gitu ya, sudah ternyata sudah direhab gitu Bu. Nah, kemarin juga sudah berkomunikasi dengan pihak dinas, nah untuk membicarakan masalah yang ini gitu Bu, masalah yang rehab toilet WC yang dilaksanakan ini, karena sudah dilaksanakannya rehabnya pada tahun 2020, sedangkan kan pada paket ini termasuk SD ini termasuk pada perencanaan paket yang baru ini. Nah ini kondisi di mana pada saat saya survei ke lokasi, kondisinya sudah terlihat maksudnya rapi gitu ya, udah terlihat bagus. Ternyata sudah direhab pada tahun 2020. Nah, mungkin yang saya bakal tanyakan di sini, apakah SD 140 Acamani ini perencanaannya seperti apa gitu, dengan melihat kondisi yang sudah terlihat rapi seperti ini. Nah, paling segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, mungkin saran dan diskusinya kita bicarakan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mana dari Ibu Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan di SDN 140 Acamani mempunyai 4 yang satu untuk bahasa guru, yang 3 untuk bahasa siswa. Kemudian kami perbaiki kemarin dan dihapus, tapi tidak semuanya hanya memperbaiki
keramiknya saja yang sudah usang dan sudah pecah-pecah, kemudian pintunya juga sudah bolong, kemudian kami inisiatif kepada program, bolehkah dari bos? Boleh, hanya untuk perbaikan saja, tidak boleh membangun. Kami tidak membangun, hanya perbaikan untuk keramik dan pintu serta dicat dengan rapi. Karena kelihatannya WC dari sekolah kami itu sudah rusak sekali dan sudah pada berlumut. Jadi kami inisiatif dari pihak sekolah itu untuk perbaikan secara ringan dari dana bos. Itu mungkin bisakah yang lainnya bisa untuk rehab kelas yang 4 kelas di atas itu, seperti pelabuhan yang bolong-bolong, kemudian ini lampu-lampu, kemudian kusen juga sudah pada lapuk dan atap sudah pada lapuk, kemudian sering bocor. Itu mungkin bisa dialihkan ke sana. Baik, terima kasih Bu. Mungkin ini Bu, ya tadi pengajuan dari Ibu itu mungkin perbaikan dari ruang kelas ya Bu ya. Baik, karena untuk SDA Manik ini rehabnya adalah toilet, sehingga anggarannya nggak bisa kita alihkan karena di DPA-nya juga nanti ini malah jadi nggak bisa dicairkan anggarannya, karena rehab di SD Arca Manik ini adalah rehab toilet Bu, bukan rehab ruang kelas gitu. Nah, ini mungkin Pak Amin yang mewakili dari dinas, gimana Pak, kondisi dari SD Arca Manik ini memang toilet itu sudah bagus dan belum bisa kita renovasi karena itu baru tahun 2020 Pak. Betul, teman-teman. Tahun kemarin baru direhab, Ibu ya. Jadi tahun kemarin SD Arca Manik kan baru direhab. Maksudnya direhab WC-nya bukan dari ini, dari sekolah, bukan dari dinas Bu, dari dinas direhab dari dinas tahun kemarin. Oh, WC tidak dari dinas. Oh, WC enggak, ini yang ruang kelasnya. Kalau WC kan ya, yang di bawah ini yang di sebelah sananya sudah roboh, sudah lapuk, kemudian sering bocor, kemudian atapnya juga sudah pada lapuk. Ya mungkin kita nanti dicek lagi Bu ke lapangan sama SWK-nya Arca Manik. Nanti dicek lagi, mungkin besok lusa ada yang ke sekolah lagi Bu. Mangga. Kemudian jadi kelanjutannya bagaimana untuk DAK SDN 110 Arca Manik Pak Amin? Kalau yang ini masih tetap berjalan, yang ini kan dapatnya apa, sanitasi apa ya Chef ya? Rehab sanitasi. Kalau kayaknya kalau sudah lumayan membuat lagi, saya perlu lagi 4 karena murid sebanyak 400 lebih, mungkin WC-nya tidak memadai, hanya punya 3. Jadi kalau untuk sanitasi mungkin bisa membuat WC di sebelahnya ada lahan kosong. Lahannya ada 24 meter persegi enggak Bu? Kalau 24 meter persegi tidak ada. Tidak ada. Mungkin yang besok lusa ada yang ke sekolah ngecek lagi Bu untuk kebutuhan yang lainnya insya Allah Bu. Iya, jadi bukan untuk bangunan ini bukan? Bukan Bu, bukan. Oh, bisa dialihkan. Kalau itu Pak Amin bisa dialihkan tidak untuk yang lain-lainnya gitu? Kalau ini kan Bu sudah tercatat di kementerian. Kalau untuk yang sekarang ini DAK, jadi tidak bisa diganti kemanapun, tidak bisa dirubah kemanapun, peruntukannya ke sana, harus fokus ke sana karena sudah tercatat di WRK, sudah nggak bisa diapa-apakan lagi Bu dengan anggaran seperti itu. Kalau WC udah bagus karena inisiatif sekolah itu bagaimana itu kalau untuk sanitasi yang tadi yang sudah direncanakan untuk sekolah kami? Direncanakan di sini dari DAK kan?
Iya kan dari DAK-nya sanitasi, sedang kami kan sudah memperbaiki sanitasinya. Perbaikan ini bukan membuat perbaikan Ya, tadi perbaikan untuk cat dan keramik dari sekolah melalui BOS. Kami sudah konsul dengan program waktu itu boleh katanya. Tapi sudah dilaksanakan belum, Bu? Sudah dari tahun 2020 bulan Agustus sudah. Tapi itu sudah Bos. Yang tadi ada gambarnya itu yang berwarna biru itu yang tadi itu sudah. Mungkin ada titik-titik yang belum diperbaiki mungkin. Ya kami kan itunya hanya itu saja keramik dan pintu waktu itu yang sudah rusak sekali sudah kami perbaiki. Sudah diperbaiki. Jadi nggak ada lagi yang untuk diperbaiki di sana, Bu? Ada plafon dan atap juga, kemudian dinding juga berjamur. Ya itu ke sana aja, ke sana. Pak Yusef, halo? Ya, gimana Pak? Untuk rehab sanitasi di SD Arca Manik, fokusnya sekarang kan beberapa item sudah diperbaiki dari anggaran BOS. Nah kan ada celah titik-titik yang belum diperbaiki ke sana kan tujuannya kan? Ya, tetapi kalau titik-titik itu sebenarnya kelihatannya masih bagus Pak kondisinya, karena memang sudah diperbaiki dari anggaran BOS dan anggaran yang tahun kemarin gitu ya mungkin ya. Nggak ada yang kemarin, tidak ada anggaran untuk WC dari DAK, tidak ada. Anggaran BOS ya Bu? Hanya mengatakan BOS aja, hanya perbaikan, tidak membuat perbaikan. Ya. Nah, karena kan di DPA-nya ini, di URK-nya ini tuh rehabilitasi sanitasi Pak. Jadi kemarin juga kita sempat kebingungan untuk konsep rehabnya. Nah, mungkin untuk yang Arca Manik ini kita bisa melakukan survei ulang Pak ke lokasi, mungkin nanti didampingi oleh pihak Sarpras dan langsung kita bicarakan di lapangan mau seperti apa rehabnya gitu Pak. Karena kalaupun misalkan rehab titik-titik yang belum, misalkan atau item-item yang belum itu, dananya juga nanti tidak akan terserap secara total Pak. Iya betul. Biasanya nanti aja Bu, kita ke lapangan lagi dengan tim konsultan Pak Yusef, didampingi dari logistik, kita bicarakan di lapangan aja di sana Bu. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Yusef. Gimana Pak? Lanjut. Raya, baik. Untuk SD Astana jalanannya deh. Arca Manik. Itu yang terakhir Pak untuk sesi pertama. Mungkin nanti dilanjut dengan sesi yang kedua, yaitu SD yang lainnya. Untuk sesi pertama ini kalau boleh mohon ini untuk di screenshot Pak. Di screenshot ya. Ya, kepada Ibu, Bapak, Kepala Sekolah yang sudah selesai untuk sesi pertama, untuk di screenshot dulu ininya apa, Google Meet-nya. Baik, terima kasih. Lagi, baru ada yang masuk nih. Bentar. Ulangi deh-nya Pak olehnya, tadi mah tekan finalnya. Mohon Pak Amin nggak dimunculin Pak. Nah. Baik, saya screenshot. Pak Amin, poek. Pak Amin. Poek ibunya. Halo.
Terima kasih atas kehadiran dari Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih untuk Pak Amin, staf Sarpas PPSD. Terima kasih kepada tim juga yang sudah mempresentasikan. Akhirnya untuk sesi pertama presentasi rehabilitasi sekolah DAK 2021. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tim nanti masuk sesi kedua, Pak. Nuhun kasadayana Pak Amin. Sami-sami, ya. Mohon. Yuk Pak Oleh, Wincin. Ya, di atas Pak Oleh.